Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Jaka. Selamat pagi. Silakan, Pak Ondo. Iya, pertama saya mengucapkan turut berduka cita terhadap 41 korban. Napi itu juga manusia. Bila ditanya siapa yang tanggung jawab, sudah, yaitu jawabannya yang tanggung, gitu ya. Rehabilitasi selamatkan penjara. Ini judul ini baik, tapi bila kita bicara lapas, sudah pasti jawabannya klasik, over capacity. Bila kita bicara rehabilitasi, ini juga jawabannya klasik, karena biasanya menurut kita yang kita lihat, itu hanya berlaku bagi artis dan selebriti. Kalau dia pengguna yang receh-receh, itu udah jebloskan saja. Kalau kita lihat di Bagan Siapi-Api 98 orang dihuni 1001, di Tebing Tinggi 310 dihuni 1839. Ini bukan pembinaan tapi penyiksaan. Tapi jangan pula bila direhabilitasi pengguna itu yang sebagai korban, jangan pula membuat polisi menjadi malas bekerja. Atau dan jangan pula nanti pengguna semakin merebak karena merasa tidak di penjara ini, di rehab ini ya udah pakai aja gitu. Bila bicara selamatkan penjara, menurut saya harus bicara anggaran. Harus bicara SOP, harus bicara sipir yang minim, harus bicara early warning system. Kalau Tangerang terbakar, saya berpikir, apa iya tidak ada alarm di sana? Karena kita kalau di kamar hotel itu ada asap aja, ada alarm, jadi bisa cepat. Apa tidak ada alat pemadam darurat? Nggak usah nunggu beranwir dulu misalnya. Mungkin masalah SOP ini yang kaku. Karena mereka, sipir itu juga berpegang kepada SOP, takut membuka pintu. Sehingga mereka membiarkan, padahal harusnya bila memang korban akan mati, biarin aja mereka dibuka pintunya, biarin aja mereka melarikan diri, nanti juga bisa dicari. Harus dipikirkan juga bisa buka pintu otomatis, balik-balik ini kepada anggaran. Saya punya saran ini, pengguna narkoba itu adalah korban, jadi mereka harus direhab dan jangan dipenjarakan, tetapi harus tetap dicari solusinya supaya para pengguna yang lain tidak menjadi enak-enakan karena tidak akan dipenjara. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Menarik pendapat dari Pak Ondo ini, Mas Jaka. Kalau kemudian dilakukan rehab, itu bagaimana caranya ya? Ya sebenarnya kalau ketentuannya kan sudah ada ya, bahwa pengguna narkoba itu ya jangan dipenjara tetapi direhabilitasi. Penyalahguna saja ya, bukan termasuk bagian pengedar. Betul, kalau pengedar ya pengedar, apalagi bandar ya harus dipidana penjara. Tapi kalau penyalahguna, pemakai, mereka kan sebenarnya kan korban. Kalau dikatakan Pak Ondo tadi, yang direhab itu biasanya hanya orang terkenal, artis, selebriti. Kalau bukan dari situ, pasti penjara langsung. Bagaimana, Mas? Ini kan persoalan yang sebenarnya sudah lama dan bukan rahasia umum lagi ya, bahwa ada sesuatu yang perlakuan berbeda ketika orang-orang terkena, atau mungkin karena mereka punya uang misalnya, dengan mudahnya mendapatkan kemudahan banyak lah, mendapat kemudahan banyak. Tetapi kalau orang-orang biasa yang sebenarnya mereka itulah pemakai atau sekedar hanya penyalahguna ya dipidana. Sebenarnya kan itu permasalahan klasik dan ya mudah-mudahan ini terus menjadi perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum ya. Artinya bahwa mereka harus betul-betul mengedepankan upaya untuk rehabilitasi bagi penyalahguna, jangan lagi terpengaruh karena mereka orang-orang terkenal, karena mereka orang-orang yang punya uang, tapi ya semua harus diperlakukan sama. Ini kan salah satu kunci untuk mengatasi agar LP atau rutan itu tidak terus-terusan overkapasitas. Kalau tadi Pak Ondo khawatirnya kalau kemudian adalah penyalahguna narkoba ini lebih ke rehabilitasi, nanti malah makin banyak orang yang menyalahgunakan dan polisi jadi makin malas bekerja karena ya toh hanya direhabilitasi saja, tidak kemudian yang dipercaya sebagian orang adalah rehab itu tidak membuat jera, katanya gitu, Mas. Ya saya kira pengguna itu kan mereka bukan sengaja melakukan pelanggaran loh. Mereka biasanya kan karena lingkungan, karena mereka terjebak oleh pergaulan dan segala macam. Dan saya pikir kalau mereka pasti menyesal kok menggunakan narkoba itu. Dan kalau mereka harus dipenjara, malah mungkin dia akan nanti jadi pengedar. Dampak buruknya malah lebih besar ketika mereka dipenjara bergaul dengan orang-orang yang juga dalam kasus narkoba, nanti bisa menjadi pengedar, bahkan
belajar untuk bagaimana dia menjadi bandar. Malah jadi ada eksesnya ya. Ya, eksesnya akan lebih buruk. Betul bahwa nanti bisa Oke. membuat polisi umpamanya agak malas, juga mungkin agak takut, tapi saya pikir itu untuk kedepannya, saya pikir nggak akan seperti itu. Bahwa pengguna itu dia harus disembuhkan secara medis maupun secara sosial, bukan untuk ditempatkan di penjara, karena bukan di situ tempatnya bagi pengguna narkoba. Kalau bicara lembaga pemasyarakatan atau penjara, tadi Pak Sukiwi juga mengatakan harus ada yang bertanggung jawab, Ya. Pak Ondo juga sama. Pertanyaannya kan begini Mas, ini kan kejadian yang seperti ini, maksud saya salah manajemen lapas, bisa jadi berbentuk kebakaran, bisa jadi berbentuk yang lain. Itu kan sudah dalam tanda petik memakan korban sekian dirjen lembaga pemasyarakatan. Sudah diganti loh orangnya loh. Ya. Nah, ketika orang-orang sudah diganti, tapi kan kejadian yang sama terulang lagi, bahwa sistem pemasyarakatan kita ternyata masih sangat buruk. Itu berarti kan mengganti orang tidak menjadi jawaban. Lalu jawabannya apa? Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.